Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legiana Putri Arista Hasin dengan nomor NIM 11211088 dari kelas MA 21A6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengertian perbankan syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional. Sejarah perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangro Aceh Darussalam yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui serangkaian lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor pada tanggal 18 Agustus sampai 20 Agustus pada tahun 1990. Dari hasil ini kemudian berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Pertumbuhan perbankan syariah masih lambat pada masa itu dan pada periode tahun 1992 sampai 1998 hanya ada satu unit bank syariah. Pada tahun 1998 disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang unit usaha syariah yang memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah. Kemudian pada tahun 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menandai era bangkitnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2005 tercatat jumlah bank umum syariah hanya 304 buah unit usaha, syariah 19 buah, BPRS 92 buah, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 643 buah bank syariah, 25 buah unit usaha syariah, dan 133 buah BPRS. Selanjutnya ada pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Setiap aktivitas yang dilakukan pada bank syariah, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yakni jual beli dan bagi hasil. Selanjutnya ada perbedaan. Yang pertama, tujuan pendirian. Yang kedua ada prinsip pelaksanaan. Ketiga, sistem operasional. Keempat, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan. Kelima, kesepakatan formal. Keenam, pengawas kegiatan. Ketujuh, proses pengelolaan dana. Kedelapan, sistem bunga. Kesembilan, pembagian keuntungan. Dan yang terakhir, ke-10, pengelolaan denda. Selanjutnya, prospek ekonomi dari perbankan syariah di Indonesia dan perannya bagi dunia internasional. Ekonomi pada hakikatnya adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi yang berupa barang dan jasa yang bersifat material di antara orang-orang. Jain Mubarak dengan mengutip dari M. Dawam Raharjo menginformasikan pengertian ekonomi yang lebih lengkap yang dikutip dari buku The Penguin Dictionary of Economics. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia beragama Islam, tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan-aturan Islam atau syariah. Begitu halnya dalam aspek muamalat. Keberadaan perbankan syariah sebagai bank Islam yang menggunakan prinsip-prinsip syariah tentunya mendapatkan sambutan gembira. Sebagaimana telah diuraikan, telah berkembang model-model perbankan syariah. Kembangan ini merupakan bukti nyata eksistensi perjuangan pendirian bank-bank Islam di Indonesia menanggapi kegelisahan masyarakat Muslim di Indonesia tentang adanya konsep yang diharamkan oleh agama Islam. Selanjutnya, peran bagi dunia internasional. Peran perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian saat ini. Secara umum, fungsi perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional,
yaitu sebagai sektor keuangan perantara dan sektor real. Sektor perbankan berperan dalam stabilitas dan tingkat pertumbuhan uang beredar dalam perekonomian. Kemampuan perbankan dalam mengelola dana publik dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilitas sistem keuangan. Bisnis perbankan syariah mengalami pertumbuhan dilihat dari jumlah bank dan bank syariah yang terus meningkat dan memberikan pelayanan sosial yang tercermin dalam penggunaan dana zakat untuk kesejahteraan fakir miskin. Sehingga bank syariah mempunyai daya tarik tersendiri bagi para nasabahnya. Dan inilah yang menjadi salah satu faktor bank syariah mulai berkembang pesat di dunia internasional. Selanjutnya, prospek konsep ekonomi Islam bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Kekuatan sistem ekonomi Islam dalam menata perekonomian jelas terdapat dalam real sektornya. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis lebih memilih sektor yang perkembangannya sedang cepat saja. Dapat disimpulkan bahwa peran ekonomi Islam dalam dunia adalah sebagai penyeimbang antara market and non-market mekanisme. Bukan hanya itu, ekonomi keuangan menekankan pada kepemilikan dan pembagian resiko. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.